Wah, Assalamualaikum Prof. Kacung Marijan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, malam-malam ganggu ini Pak, maaf ini. Iya, nggak apa-apa. Mau belajar tentang ini loh, peninggalan sejarah, kebudayaan Indonesia itu loh, yang katanya kaya ini. Profesor Kacung Marijan, ini beliau adalah seorang guru besar ilmu sosial politik di Universitas Erlangga, Surabaya. Beliau ini mantan Dirjen Kebudayaan, kemudian Komisaris PT TWC Borobudur, Prambanan, Ratu Boko. Prof. Kacung ini ternyata juga wakil rektor, ya Prof. Ya. Wakil rektor itu di kampus Universitas Nahdlatul Ulama itu, Surabaya. Di mana itu, Prof? Iya, jadi alhamdulillah setelah saya dari Jakarta itu, kemudian diajak teman-teman untuk ikut membantu di Universitas NU Surabaya. Dan Jakarta itu maksudnya setelah dari Dirjen Kebudayaan itu? Ya, setelah Dirjen itu kembali ke Surabaya, kan saya kembali ke Erlangga. Ya. Nah, kemudian saya juga habis itu beberapa bulan kemudian saya diminta untuk bantu itu. Jadi itu di Jemur Sari, dan alhamdulillah perkembangannya cukup bagus ya. Saya bergabung pertengahan 2016. Dan itu universitas itu ada hubungannya dengan NU, organisasi NU atau bagaimana? Kok namanya Nahdlatul Ulama itu emang begitu ya? Ada karena ini didirikan oleh yayasan yang memang menjadi milik NU. Oh, baik. Jadi yayasan pendirinya itu adalah milik NU. Dan alhamdulillah progresnya bagus. Sekarang mahasiswa juga cukup lumayan sehingga menjadi salah satu universitas besar. Kalau pemerintah kan mengelompokkan universitas besar itu minimal kan 3.000 mahasiswanya. Ya kita lebih dari 3.000. Wah. Lebih dari 3.000. Universitas NU itu se-Indonesia banyak, Prof, ya? Atau hanya di Surabaya saja? Ada beberapa tempat ada beberapa tempat, di Jakarta, ada di Jogja. Kalau itu yang terbaik, yang NU mana, Prof? Yang terbaik? Ya, alhamdulillah, ya sekarang sedang berkembang, ya masing-masing berkembang karena baru kan, baru. Tapi UNUSA termasuk universitas yang bagus karena berdiri tahun 2013, ya 4 tahun kemudian akreditasinya udah B, bahkan sekarang ada prodinya sudah A akreditasinya. Jadi kemudian dosen-dosen juga progresif, ya, menulis di banyak jurnal, terindeks Scopus misalnya cukup bagus. Tahun 2016 waktu saya masuk itu UNUSA hanya punya 1 jurnal. Sekarang Bro? Nah, alhamdulillah setahun kemudian kita bertambah banyak. Kira-kira ya sekarang ada 12 jurnal. Yang paling banyak diminati apa, Prof? Di sana itu mahasiswa itu. Apakah mahasiswanya santri-santri semua atau gimana, Prof? Enggak, ya umum. Bahkan ada juga yang Katolik pun ada. Oh, boleh ya. Jadi tidak hanya khusus baik. Boleh. Ada yang mengambil studi perawat itu dari NTT. Oke. Ada beberapa ibu-ibu program profesi guru juga ada. Ya. Salah satu lulusan terbaik untuk program profesi guru itu agamanya Katolik. Oke. Wow. Jadi ya, ini ya. Itu kita kampus terbuka, rahmatan lil alamin, jadi tidak hanya orang NU tidak orang yang bukan NU pun boleh. Ya. Rahmatan lil alamin itu apa, Prof? Membawa kerahmatan untuk alam sekitarnya. Itu motonya itu. Alam. Iya. Motonya gitu. Itu motonya UNUSA itu. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan kami bisa mengembangkan UNUSA secara baik sehingga UNUSA menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia.
yang punya manfaat untuk banyak orang. Kan rahmatan alamin kan? Nah, kita juga ingin mendidik mahasiswa kita itu membawa kerahmatan kepada banyak orang. Karena sebaik-baiknya orang itu kan yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Oh, motonya begitu. Jadi ada hadis mengatakan khairun anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya orang itu adalah yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita berharap agar alumni kita itu bermanfaat untuk banyak orang. Termasuk UNUSA juga bermanfaat untuk banyak orang. Oke. Itu saya lihat alamatnya itu kok di komplek rumah sakit itu, apakah jadi satu dengan rumah sakit atau bagaimana? Atau itu rumah sakitnya siapa itu? Jadi yayasan awalnya itu berdiri rumah sakit. Oh, jadi yayasan itu sebelum itu rumah sakit, dan habis berdiri memiliki rumah sakit, kemudian memiliki dulu sekolah perawat, SPK namanya. Nah, SPK dulu ada SPK itu selevel SMA lah. SPK itu apa? Sekolah perawat kesehatan. Kesehatan. Oke. Nah, itu tahun 79 setelah berdirinya itu. Nah, kemudian tahun 85 mendirikan Akademi Perawat. Nah, D3. Nah, Akademi Perawat, kemudian yang SPK tadi karena sudah out of date, lalu dilikuidasi menjadi Akademi Kebidanan tahun 97. Oke. 97. Nah, kemudian tahun 2006 ini digabung menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan, STIKES. Nah, sudah termasuk sudah berdiri S1 keperawatan. Jadi UNUSA ini awalnya keperawatan. Oh, jadi rumah sakit dulu, rumah sakit mendirikan sekolah keperawatan, kesehatan, kemudian ini menjadi universitas gitu, Bro ya. Iya. Kemudian tahun 2013 menjadi universitas, ya, kemudian adalah ilmu kesehatan, sudah kesehatan masyarakat, ada gizi, ada analis kesehatan, ada D4K3, keselamatan dan kesehatan kerja, lalu ada ekonomi. Kalau kedokterannya ada, Bro? Kan ada rumah sakit itu rumah sakit. Ada. Jadi kita sejak tahun 2014 berdiri kedokteran, dan alhamdulillah untuk akademinya sudah terakreditasi B. Jadi sebelum meluluskan tahun 2018 ya, kita sudah terakreditasi B kedokterannya. Kedokterannya. Ya. Nah, jadi mahasiswanya itu prakteknya di rumah sakit itu sendiri ya? Di rumah sakit sendiri. Ya, kita kebetulan punya 3 rumah sakit. Jadi rumah sakit Ayani di Jalan Ayani, kemudian rumah sakit Jumur Sari, lalu ada rumah sakit Ibu dan Anak di Gresik. Oh, berarti UNUSA itu punya 3 rumah sakit tempat prakteknya mahasiswa. Oh, oke. Oh, selain di situ kita juga praktek di tempat lain karena kita kan juga kerjasama dengan rumah sakit yang lain. Misalnya untuk mendalami penyakit jiwa, kita kerjasama dengan rumah sakit jiwa di Lawang misalnya. Oke, khusus yang jiwa ya. Jadi kita penyakit kulit juga kerjasama dengan rumah sakit kulit di Mojokerto, Sumber Belaga. Iya. Oh, jadi setiap bidang beda rumah sakit. Untuk forensik misalnya kita juga kerjasama dengan rumah sakit yang dimiliki kepolisian, forensik, kedokteran forensik. Jadi kita juga kerjasama dengan rumah sakit yang lain. Jadi selain praktek di rumah sakit sendiri juga praktek di beberapa rumah sakit kerjasama kita. Yang kira-kira pengalamannya itu kasus-kasus penyakitnya lebih banyak di sana. Misalkan rumah sakit jiwa kita kan nggak khusus rumah sakit jiwa, tentu saja yang banyak kasus orang bermasalah dengan kejiwaan kan di rumah sakit jiwa. Bukan juga kulit ya.
Yang banyak kasus kulit kan di rumah sakit kulit. Kemudian forensik ya di rumah sakit kepolisian ya yang ada. Terus ini banyak ini. Jadi kalau tadi saya riset di internet, kalau ketik Kacung Marijan, waduh, 2 halaman penuh ini isinya Kacung Marijan semua ini. Selain itu beliau juga anggota Board of Trust Aminef. Aminef ini PBB. Sudah selesai, sudah selesai. Oke. Berarti pernah menjadi anggota board, kemudian nah ini saya riset penelitian beliau ini, ternyata beliau ini punya banyak buku ini, penulis buku, beberapa buku bahkan dijual di Tokopedia, saya lihat bukunya Prof. Kacung Marijan. Penelitiannya itu saya lihat di Google Scholar itu disitasi ya, ini bukan hanya publikasinya tapi disitasi oleh 717 paper orang. Jadi tulisan-tulisan beliau di artikel ilmiah itu di-refer oleh sebanyak 717 peneliti. Wah, nggak bisa membayangkan ini, banyak sekali. Jadi artinya banyak peneliti yang menggunakan tulisan beliau sebagai reference. Ya, nggak banyak anak-anak muda yang jauh lebih hebat. Oh, iya. Terus, ini sering diundang di acara televisi maupun radio ini sebagai dimintai pendapat tentang masalah politik, masalah sejarah, masalah budaya ini. Kalau kita googling di YouTube pasti banyak ketemu ini. Nah, kemudian yang paling banyak di internet adalah beliau ini banyak menulis di media online juga, media online, media offline juga itu. Bahkan kemarin iseng-iseng saya nyoba pakai Google Assistant, ya, Google Artificial Google itu saya ketik siapa Kacung Marijan, tahu sampai. Artinya berarti sudah terekam di Google lah ini. Prof, tema malam ini Prof tentang ini Prof, tentang peninggalan kebudayaan Indonesia, juga tentang sejarahnya dan tentang kekayaannya, kekayaan sejarah ya, bukan kekayaan material. Tapi sebelum masuk itu, mungkin masyarakat banyak tanya, Prof. Prof Kacung Marijan ini ada hubungan saudara dengan Mbah Marijan, betul? Ada. Itu kakek saya itu. Oh, kan? Dari Nabi Adam. Oh, jadi kebetulan namanya sama ya, Prof ya? Iya, ada. Ya, makanya jangan macam-macam sama saya, sakti saya itu. Iya. Prof, ini pertanyaan langsung to the point nih. Benarkah Indonesia ini kaya akan peninggalan sejarah, Prof? Benar apa tidak? Kalau di-compare dengan negara-negara tetangga atau negara-negara lain, Prof. Menurut jenengan bagaimana, Prof? Ya, kita negara besar, banyak pulau, banyak wilayah, dan kita juga punya masa lalu yang cukup banyak, karena itu ya wajar kalau kita punya peninggalan sejarah, ya, peninggalan kebudayaan. Nah, tapi sebelum itu mungkin saya perlu jelaskan kenapa kita banyak, ya kita kebudayaan misalnya. Di dalam memahami kebudayaan itu kita bisa memahami dari segi dimensinya. Ada 3 dimensi kalau kita memahami kebudayaan itu. Pertama adalah dimensi nilai dan norma. Misalnya soal keyakinan dan lain-lain, itu soal nilai. Kemudian yang kedua adalah dimensi ekspresi dan perilaku. Nah, kesenian, ya, bahasa itu termasuk dimensi ekspresi dan perilaku. Bayangkan misalnya kita punya lebih dari 700-an bahasa daerah. Nah, yang punya perilaku dan ekspresi berbeda-beda. Kita punya ratusan suku bangsa, kelompok. Berarti juga kita punya ekspresi dan perilaku yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga itu adalah dimensi material kebendaan, seperti bangunan dan lain-lain. Ya, candi, itu termasuk kebendaan. Masjid kuno dan lain itu termasuk
kebudayaan. Jadi tadi pertanyaan, kenapa kok banyak kita punya warisan sejarah? Kita lihat tadi dimensi perilaku, norma nilai itu luar biasa. Kita punya misalnya nilai gotong royong, itu kan budaya kita kan, itu juga budaya kita. Nah, kemudian saling membantu, nah, itu juga budaya kita. Lalu ekspresi dan perilaku tadi, bahasa, ya, kesenian, itu luar biasa. Nah, kemudian yang kebendaan, candi, ya, kemudian peninggalan-peninggalan kuno, keraton, masa lalu, bahkan juga makam-makam kuno, nah, termasuk warisan budaya dalam sisi kebendaan. Jadi kita taruhlah kemudian kita bagi itu menjadi dua, yaitu tangible dan intangible. Jadi yang perilaku, norma, dan nilai itu termasuk intangible. Yang nggak terlihat, yang nggak bisa disentuh langsung, tapi bisa dirasakan. Kemudian yang tangible, ya, yang candi dan lain-lain, itu termasuk yang tangible. Nah, implikasinya kita punya luar biasa kekayaan warisan, baik itu yang tangible dan yang intangible. Itu yang menyebabkan kita punya banyak itu karena apa, letak geografis atau nggak sengaja, pokoknya tiba-tiba keberuntungan. Termasuk letak geografis. Jadi misalkan gini, sebaran manusia di Indonesia. Dulu sebetulnya pulau-pulau kita itu kan menjadi satu kesatuan dari Asia. Oh, gabung ya, satu daratan ya, Bro? Satu daratan. Ya. Nah, kemudian ada sebagian yang selatan dengan Brunei, Australia dan lain-lain di dekat. Nah, kemudian kan ada letusan yang itu dianggap letusan gunung apa-apa gitu, sehingga kemudian ada mencair, ya. Jadi mencair. Akhirnya ada dipisahkan oleh laut, Jawa, Sumatera dan lain-lain itu. Jadi itu yang itu. Nah, karena itu kemudian manusia kita juga migrasi. Jadi ada ratusan jutaan tahun yang lalu misalnya migrasi termasuk dari Taiwan dan lain-lain, kemudian sampai di Sumatera. Nah, di Sumatera itu ada namanya Gua Harimau. Nah, di Gua Harimau di Sumatera Selatan itu Gua Harimau itu tempat ribuan tahun yang lalu ditemukan manusia kita, termasuk cikal bakal manusia Indonesia, termasuk di Gua Harimau. Jadi kebetulan saya pernah ke sana, jadi itu ditemukan tengkorak-tengkoraknya masih ada di sana. Nah, kebetulan sekarang di sana juga dibangun museum manusia harimau. Kemudian di Jawa Tengah juga ada ditemukan. Jadi artinya dulu manusia ini dari harimau gitu, Prof. Bukan, itu namanya Gua Harimau. Namanya Gua Harimau. Enggak, artinya asal orang Indonesia dari sana itu maksudnya dari kelihatan dari tengkoraknya atau dari apanya? Iya, tengkoraknya. Tengkoraknya sudah manusia, bukan binatang. Tengkorak manusia. Artinya dari tengkoraknya itu kelihatan kalau ini suku orang Indonesia gitu. Dan itu menjadi diyakini sebagai salah satu cikal bakal yang kemudian berkembang di banyak pulau di Indonesia. Jadi, nah lalu ada migrasi yang lain, generasi berikutnya macam-macam gitu ya, yang masuk ke berbagai wilayah di kita. Ya. Nah, lalu mereka kan juga membentuk kelompok-kelompok sendiri, ya, suku-suku sendiri. Nah, mereka lalu berkreasi, ya, tercipta tadi kebudayaan mereka itu, ya, berkaitan dengan nilai-nilainya, lalu ekspresi, ya, yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, dan kita sangat bersyukur karena di Indonesia ini
terdiri dari banyak suku, bangsa, ya, banyak kelompok, dan itu yang tadi disebut membuat kita itu kaya bukan hanya warisan, tetapi ya kaya budaya. Kalau kadang-kadang kan kita bicara soal warisan lalu ya masa lalu. Padahal budaya itu kan terus berkembang. Budaya itu, iya budaya itu kan budaya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi kita pun juga bangsa kita sekarang juga sedang membangun budaya kita generasi kita punya budaya sendiri, punya ekspresi sendiri. Nah, termasuk apa yang kita lakukan sekarang ini, itu kan dari kebudayaan baru yang tidak dimiliki bahkan oleh orang tua kita. Jadi teknologi itu diciptakan dan kemudian teknologi juga mempengaruhi perilaku. Mempengaruhi ekspresi kita, termasuk sekarang ini ekspresi kita berkomunikasi, ya kan? Ya, dulu kan berkomunikasi kan langsung ya, face to face. Lalu ada telepon pakai kabel itu ya. Nah, lalu belakangan teleponnya nggak pakai kabel. Lalu sekarang udah nggak pakai kabel, bisa ngomong, bisa tahu wajahnya gitu, seperti yang kita lakukan. Nah, itu juga bagian dari perkembangan budaya yang mungkin kira-kira sekian tahun yang akan datang, sekian puluh tahun yang akan datang, anak cucu kita bisa jadi akan memiliki budaya yang ekspresi yang berbeda dengan kita. Nah, yang kita sekarang ini lakukan itu bagian dari warisan yang akan datang. Ya, gitu. Jadi jadi budaya zaman dulu dengan zaman sekarang itu berubah karena kondisi geografis, karena kondisi perubahan zaman gitu, Bro. Bisa. Kondisi percampuran jadi, gitu. Perubahan kebudayaan itu juga tidak lepas dari invensi penemuan ya dari manusia sendiri. Jadi misalnya dengan kemampuannya, pengetahuannya, lalu manusia menciptakan teknologi, ya kan? Ya. Teknologi akhirnya juga mempengaruhi budaya, perilakunya, mempengaruhi nilainya, kan gitu, ya kan? Ya misalnya dulu orang ngomong langsung macam-macam ya, itu kan dia nggak sopan. Nah, sekarang udah biasa, gitu ya, itu misalnya. Jadi berarti ada nilai yang berubah, ada ekspresi yang berubah. Nah, itu kan karena teknologi juga kan. Nah, misalnya dulu orang nggak berani ngomong, nggak berani maki-maki. Tapi kemudian ngomong di WA group karena nggak face to face, nggak bisa lihat orangnya macam-macam, orang bisa maki-maki. Bahkan dulunya pun dimaki-maki, ini kebablasan itu ya. Nah, itu berarti teknologi adalah hasil dari budaya. Tapi teknologi juga bisa mempengaruhi perubahan-perubahan kebudayaan. Prof, kapan kita itu harus menjaga budaya yang mana? Maksudnya budaya mana yang harus kita jaga, budaya mana yang harus kita tinggalkan gitu. Kan budaya kan berubah terus, Prof ya. Siapa tahu itu bagaimana, Prof? Supaya nanti ke depan kalau saya sederhana saja. Kebudayaan dan lain kan itu selalu dinamis ya. Bagi saya banyak warisan kita itu baik. Karena itu kita lanjutkan. Terutama sekali adalah berkaitan dengan nilai-nilai yang baik. Nilai kebersamaan, gotong royong itu nilai-nilai yang baik. Ya kan? Nilai saling menghormati itu nilai-nilai yang baik. Jadi prinsip saya adalah mana nilai yang baik, ya kita pakai dan pertahankan. Kita kembangkan. Kemudian kita mengadopsi nilai-nilai yang bisa jadi lebih baik. Nah, jadi dari kita tempat mempertahankan lain, yang baik, ya, dan mengadopsi sesuatu yang lebih baik. Jadi ada mengadopsi itu berarti dari budaya orang lain. Yang baru invensi. Yang baru invensi. Invensi.
Jadi temuan-temuan, dan itu bisa jadi juga dari orang lain, dari kelompok lain. Ya misalnya, contoh saja adalah topi yang Pak Esas pakai. Nah, itu topinya dari mana? Nggak ada dulu, ya. Topi dari, kan kita kan ada belangkon, ya kan? Iya, iya, iya. Ya, berarti Pak Esas mengadopsi dari orang lain. Ya nggak apa-apa kalau memang itu menurut Pak Esas bagus-bagus, ya nggak apa-apa. Tapi juga jangan ketawakan orang-orang yang pakai belangkon. Iya, iya. Gitu loh. Ini pakai topi soalnya biar kalau nggak sisiran nggak ketahuan, Bro. Iya. Nanti bagus juga sekali-sekali pakai topi tapi topinya belangkon. Nah, oh iya. kan tetap topi istas ya. Iya, tapi iya, topinya dalam bentuk belangkon. Saya kan juga pakai topi ini. Iya, pakai topi. Saya pakai topi tapi pakai kopiah. Kan? Iya, iya. Jadi itu berarti mengadopsi dari orang lain. Jadi kalau menurut saya banyak hal baik. Misalnya nilai-nilai apa yang ada di Pancasila kita itu bagus. Ya kita pertahankan. Apalagi untuk bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Ya. Padahal itu budaya yang ditemukan tahun 45 ya, Prof ya. Masih ya diformulasikan kembali oleh para pendiri bangsa tahun 45, tapi sebetulnya nilainya sendiri kan nilai-nilai yang lama, nilai-nilai nenek moyang kita. Iya. Misalnya nilai-nilai tentang ketuhanan. Itu sudah lama kan, nilai ketuhanan. Iya. Kita percaya sudah lama. Nah, gitu. Jadi sebelum 45. Kemudian nilai kemanusiaan, saling menghargai, manusia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ya, berukun, bersatu, itu kan juga nilai-nilai lama, nilai-nilai yang baik untuk kita, yang memang beragam sekali, ya kan? Jadi kita luar biasa punya kekayaan, jadi dialek saja ya, kita pakai bahasa Indonesia, tapi dialeknya antara orang Aceh, ya, Medan, dan kita berbeda. Ya, kayak sekali. Orang Medan lihat orang kita lucu, orang Jawa lucu, tapi orang Jawa lihat orang Medan lucu, ya. Lucu. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak usah harus disamakan. Terus kalau bentuk wajah, terus jenis cara berpakaian atau jenis bajunya, warna-warnanya atau desainnya, makanannya, itu juga termasuk bagian dari budaya atau hanya? Iya, bagian. Dari itu termasuk dari ekspresi kan. Bagaimana kita pakai kaos, itu kan dari ekspresi kan. Ya. Ada yang saya pakai kumis, Pak Estas tidak. Nah, kan? Yang ya kayak kan apa? Gitu. Baju adat itu, Prof. Baju adat itu juga bagian dari Iya, itu ekspresi. Itu termasuk bagian dari ekspresi. Dan ekspresi itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, juga alam sekitarnya misalnya itu. Sehingga kenapa kok mereka kemudian pakai sarung, pakai songket dan lain-lain ya? Itu ada kan alasannya, Prof ya? Dari ya tentu saja ada kan begini. Jadi kenapa mereka pakai misalkan pakaian semacam itu? Itu lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, tapi juga interaksi dengan kekuatan-kekuatan yang lain, misalnya banyak, ya. Kita itu kan bangsa yang juga saling berinteraksi dengan luar, kan? Juga orang luar ke sini, kemudian punya pengaruh bahasa sajalah. Nah, bahasa kita itu kan serapan macam-macam, ada yang dari Jawa, dari suku-suku kita, kemudian dari Arab, dari Portugis ada, dari Inggris ada, dari Belanda ada, Spanyol ada, ya. Nah, jadi kemudian dari Sanskerta ada yang lebih dulu, ya. Nah, itu macam-macam, jadi artinya dinamis, ya. Nggak ada yang misalnya murni dari kelompok itu saja, nggak ada, karena itu menunjukkan kita itu manusia.
manusia yang memang berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain, bahkan dari bangsa-bangsa di luar kita. Sehingga budaya itu memang tidak mungkin statis, akan terus dinamis. Nah, tadi misalnya saya sebut bahwa banyak hal yang budaya masa lalu kita ya baik, dan itu karena itu kita jaga. Ya. Nah, kemudian ada sesuatu yang lebih baru dan baik, yang ngapain kita tidak ambil? Ya, ya itu. Jadi misalnya budaya dalam transaksi jual beli, ya. Ya, dulu misalnya pakai barter. Ya. Kemudian pakai uang. Uangnya pun macam-macam, ada emas, ya, waktu itu. Lalu dalam bentuk uang kertas. Nah, sekarang dalam bentuk uang digital, nggak jelas, ya. Ya kan? Ini manusia kan semakin nggak jelas. Orang kaya tapi kayaknya di mana uangnya nggak jelas. Uangnya di bank, banknya di mana nggak jelas. Iya, itu misalnya. Jadi sekali lagi itu terus berkembang. Prof, ini mau membahas kekayaan, contoh kekayaan ini. Katanya ini di Museum Kepresidenan RI di Balai Kirti, lantai kedua. Itu ada galerinya presiden ya, Prof? Itu isinya apa? Iya. Nah, kebetulan saya ikut ya membidani berdirinya Museum Kepresidenan di Balai Kirti. Itu baru ya, Prof? Berarti baru ya museumnya itu? Baru, waktu itu baru ikut. Jadi itu adalah museum dalam rangka untuk menghargai pemimpin-pemimpin kita, presiden-presiden kita. Jadi bagaimana legacy, warisan dari presiden-presiden kita. Setiap presiden punya eranya, punya kelebihan-kelebihan yang menjadi pelajaran kita untuk kita lanjutkan. Jadi saya kira setiap presiden, ya, mulai Presiden Soekarno, dan di sana ada Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soeharto, lalu ada Presiden Habibie, kemudian Gus Dur. Itu apa? Patungnya atau hanya fotonya aja, Prof? Hanya lukisannya saja? Macam-macam. Jadi apa aja, Prof? Sejarah. Jadi kalau patungnya ada semuanya. Jadi patungnya ada semuanya. Patungnya ada semuanya, bahkan kemudian ada lukisan ada pelukis Bandung yang menyumbang lukisannya, namanya Pak Jehan, itu menyumbang gratis. Beliau menyumbang 6 presiden itu, luar biasa Pak Jehan, ya. Itu ada juga. Nah, kita juga berisikan narasi, ada film-film mengenai presiden-presiden itu. Ada film. Jadi jelas ada patung, kemudian ada beberapa peninggalan. Tentu saja sebagian, karena nggak mungkin semuanya. Karena museum itu sendiri kecil ya. Museum itu kecil, nggak terlalu besar. Tapi ada juga sebagian itu digital. Tapi Panitia itu memberikan tempat bagi kita bersama tentang presiden. Jadi, ada satu ruangan nanti memang waktu itu kita rancang untuk presiden selanjutnya. Jadi nanti Pak Jokowi, Pak Jokowi itu memang ada ruangan khusus yang masih terbuka, satu ruangan. Nah itu ya mudah-mudahan nanti ketika Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden, nanti legacy Pak Jokowi itu apa? Termasuk sejarahnya Pak Jokowi gimana? Ini seorang pedagang furniture, ya, yang kemudian sukses menjadi wali kota, gubernur, dan menjadi presiden 2 periode, ya kan? Itu kan juga pelajaran, ya, bagi bangsa kita, dan masing-masing punya historis. Dan membanggakan. Pak Karno luar biasa, beliau proklamator, founding father
negara kita, ya, orang yang bicara soal Pancasila, ya. Kemudian Pak Harto 30 tahun juga meletakkan fondasi pembangunan ekonomi yang cukup besar. Pak Habibie juga, Gus Dur, Bu Megawati, kemudian Pak SBY, masing-masing itu. Nah, kalau kelemahan kita nggak usah banyak bicara kelemahan. Kelemahan udahlah tanya kelemahan-kelemahan. Tapi saya kira banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh presiden kita. Nah, itu yang kita jadikan pelajaran yang menjadi inspirasi bagi generasi muda. Bahwa misalnya ada kelemahan-kelemahan, itu jadi pelajaran juga. Ya, supaya kita tidak mengulangi kelemahan-kelemahan. Tapi ada orang Jawa mengatakan mendem jerum mikul dur, ya. Jadi mikul dur artinya ya yang bagus-bagus itu kita angkat, ya yang kekurangan-kekurangan itu kita minimalisasi. Kita sembunyikan, nggak usah terlalu banyak. Bahwa kemudian ada kekurangan dan lain itu, ya itu bagian dari studi sejarah nggak apa-apa, ya. Tapi di museum itu kita tampilkan pelajaran-pelajaran berharga kita yang baik. Itu museumnya itu untuk umum atau hanya untuk kalangan tertentu, Bro, yang boleh masuk ke? Setahu saya sampai ini pun untuk umum. Setahu saya. Untuk umum ya. Setahu saya karena saya sudah agak lama nggak ke sana. Ya. Dibandingkan dengan yang di Jatim 3 kalau nggak salah ya, itu kan juga ada patungnya Pak Jokowi, ada patungnya Pak SBY, ada patungnya Presiden. Lain ya? Lain. Apalagi kalau kita ke sana itu kan bagian dari sejarah karena di sana ada Istana Bogor kan. Oh iya. Jadi itu kan masuk bagian dari lingkungan Istana Bogor. Hanya mungkin barangkali sekarang agak sedikit lebih lebih hati-hati karena Pak Presiden tinggal di situ. Sehari-hari Pak Presiden Jokowi kan tinggal di situ. Iya. Jadi soal keamanan kan juga harus dijaga. Iya. Prof, sejarah itu perlu nggak sih dipelajari atau dijadikan sesuatu pelajaran yang formal itu untuk ke depan, maksudnya untuk sekarang dan akan datang itu apakah kita itu perlu belajar sejarah apa tidak sih sebenarnya, Bro? Karena kan sudah nggak bisa berubah kan, karena mereka kan ada pernyataan menarik dari seorang mahasiswa Indonesia di Singapura. Jadi saya sempat ketemu mahasiswa Indonesia di Singapura. Jadi dia itu mulai SMA kalau nggak salah sudah sekolah di Singapura karena anaknya pintar. Nah dia cerita, saya waktu sekolah di Singapura pun belajar sejarah. Dan di antara sejarah yang dipelajari itu adalah sejarah tentang Indonesia. Itu. Jadi bahkan di Singapura pun diajarkan sejarah. Itu sains loh anak ini, anak pinter, anak sains. Jadi sehingga anak sains pun perlu belajar sejarah. Kenapa? Dengan belajar sejarah kita bisa belajar apa yang terjadi di masa lalu untuk masa depan. Jadi kenapa? Kalau kita mau melompat ke depan, mau nggak mau juga harus melangkah ke belakang kan? Ke belakang, iya. Kan? Kalau kita mau cepat melompat ke depan, kalau langsung lompat nggak bisa. Nggak bisa, iya. Nggak bisa kan? Ya kita melangkah belakang dulu, baru melompat jauh ke depan. Nah kira-kira itu ya. Gambar jalannya berapa? Ada quote yang bilang sejarah itu akan berulang. Itu benar nggak, Prof? Nah memang begini, ada bukan sejarah berulang, ada peristiwa-peristiwa yang bisa berulang. Misalnya. Sekarang kita disibukkan dengan pandemi COVID-19 yang membuat kita seluruh dunia ribut dibuatnya. Nah ternyata pandemi itu pernah terjadi di masa lalu.
Oh, jadi kita bisa belajar ya Prof dari masa lalu. Nah, di antaranya adalah pandemi flu Spanyol tahun 1918-1919. Padahal kan kita belum lahir ya Prof ya. Padahal orang-orang yang hidup sekarang kan belum lahir di masa itu kan. Nah, yang membuat orang dunia itu 50 juta orang meninggal. Zaman itu 50 juta orang. 50 juta. Nah, artinya kalau kita belajar berarti, nah kemudian ada peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, kita belajar bagaimana virus itu muncul, bagaimana mengatasinya, dan lain-lain, supaya apa? Kita tidak mengulangi yang jelek. Oh, iya. Nah, ada satu peristiwa yang lain adalah peristiwa tsunami di Aceh. Tsunami pernah terjadi sekian tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu. Ada gejala-gejala. Tsunami itu akan jadi ada gejala-gejala. Nah, padahal nenek moyang orang Aceh sudah memberi pelajaran. Kalau terjadi begini-begini, maka larilah ke atas, ke gunung. Ya kan? Nah, bagi sebagian orang yang masih tahu sejarah itu dan tahu ajaran nenek moyang itu, ketika melihat peristiwa itu lari ke gunung selamat. Nah, yang terjadi karena sudah melupakan masa lalu, nilai-nilai masa lalu, ketika air itu seperti hilang, orang seakan-akan mencari ikan macam-macam. Iya. Habis. Iya. Ratusan ribu orang meninggal. Nah, kan. Jadi ada nilai-nilai ya yang diakumulasi oleh sejarah yang dilupakan. Dan kemudian kita menghadapi masalah. Nah, begitu juga peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi sejarah pun berulang supaya kita bisa menghindari yang jelek. Ya. Misalnya soal pandemik COVID ini. Nah, supaya tidak terjadi pengulangan seperti Spanyol. Nah, Spanyol kan ada periode flu pertama, kemudian yang kedua. Iya. Yang pertama seolah-olah virusnya sudah selesai. Orang bersenang-senang. Justru ketika bersenang-senang kemudian terjadi penularan yang luar biasa dan banyak orang meninggal. Nah, seperti sekarang ini. Iya. Kalau kita itu kemudian melupakan sejarah masa lalu, menganggap COVID sudah selesai padahal vaksin belum ada, belum ditemukan, orang kumpul lagi, bisa yang meninggal akibat serangan COVID yang kedua lebih banyak dibandingkan periode pertama. Nah, sejarah kan? Iya. Nah, makanya bukan berarti kemudian nggak boleh kumpul, ya ada distance dan lain-lain, hidup sehat, dan kita ikhtiar untuk menemukan vaksin dan obatnya. Nah, vaksin dan obat adalah bagian dari sejarah yang diciptakan oleh generasi sekarang ya, untuk mengobati COVID-19. Sebagaimana dulu ada orang menemukan antibiotik ya untuk menyembuhkan banyak penyakit. Itu juga sejarah kan. Nah, sekarang ini kalau nggak ada COVID, nggak ada vaksin itu kan. Nah, sekarang ini orang berlomba-lomba dari Cina, Inggris, Amerika, Indonesia pun sekarang sudah ilmuwan kita berusaha kerja keras untuk menemukan vaksin supaya vaksin itu lebih cocok untuk orang Indonesia. Iya, kan tidak vaksin yang sama belum tentu berefek yang sama kepada. Iya, karena virus yang berkembang di Indonesia itu bermutasi yang berbeda bisa jadi
dengan yang ada di Cina atau di negara lain. Mungkin ada yang sama, tapi bisa jadi ada yang berbeda. Prof, ini kan terkait adaptasi terhadap teknologi, artinya adaptasi terhadap budaya baru karena invensi tadi. Itu akhirnya kan untuk mempelajari budaya lama itu atau mempelajari sejarah lama itu nggak cukup waktu lagi. Jadi semacam 24 jam ini sudah tidak cukup. Sehingga ketika di riset kayak COVID ini ya misalnya ya, misalnya semua tergantungan terhadap handphone, sedikit tanya handphone, sedikit tanya handphone. Ketika listriknya mati kan berarti kan seolah-olah kosong ini pengetahuannya atau skill tangannya. Misalnya generasi muda sekarang itu bilangnya gini, saya nggak masalah punya istri nggak bisa masak, saya bisa go food sampai tua gitu. Nah, itu kan berarti mengandalkan teknologi. Memang sekarang jalan, tapi ketika misalnya ada bencana atau apa, itu menurut Prof. Kacung bagaimana menghadapi perubahan budaya ini, Prof, yang jelek nanti ini efeknya? Jadi misalnya, contohnya saja soal saya nggak masalah, nggak bisa masak, yang penting saya punya HP kan? Ya, betul. Bisa bayangkan kalau semua orang itu berprinsip begitu. Lalu HP-nya tadi bisa beli masak dari mana? Ya kan mereka nggak mikir, taunya pokoknya ada saldonya, terus kemudian dia tekan, tiba-tiba... Ya bayangkan kalau misalnya semua orang nggak ada yang bisa masak. Lalu mau masak apa? Makan apa? Nah itu mungkin mereka akan membuat ini, Prof. Yang di video di YouTube itu saya lihat ada mesin untuk masak. Artinya dia bisa goyang-goyang sendiri gini, terus dia bisa nyampur sendiri gitu, Prof. Iya, tapi yang mengkreasikan tetap manusia. Manusia, ya betul. Tetap manusia gitu loh. Ya. Jadi pada akhirnya tetap manusia yang menentukan. Soal rasanya, campurannya, kan tetap manusia yang berpikir. Ya kan? Ya misalnya kita tanya aja lah soal jalan. Ternyata banyak juga jalannya itu satu arah pun dianggap dua arah, ya salah akhirnya kan gitu. Karena juga ada keterbatasan. Jadi tetap saja otonomi manusia tetap penting. Jadi kemampuan untuk hidup mengatasi diri sendiri juga penting. Walaupun saling tergantung satu sama lain. Misalnya soal makanan tadi, ya ada yang nggak bisa masak, tapi ada yang pintar masak. Ya kan? Nah, tapi sekali lagi teknologi juga mempermudah kita belajar sejarah. Oh iya. Misalnya digitalisasi, ya, buku yang tadinya itu berpuluh-puluh buku dengan adanya teknologi digital sekarang digitalisasi. Museum pun bisa juga ada museum digital. Iya. Kan? Betul, ya, nah, yang tadi Anda sebut di Museum Presiden pun, setahu saya juga waktu itu kita desain ada juga digitalnya. Oh, oke. Kenapa? Karena kalau nggak pakai digital, nggak muat, gitu ya. Nggak muat, iya. Nah, jadi nggak muat. Narasinya itu nggak muat. Iya. Itu kayak virtual reality tuh ya, pakai yang kaca yang gini ya. Iya, betul. Jadi, bahkan sekarang misalnya, wisata pun bisa wisata digital. Oh iya? Ya, sebelum kita lihat, kita misalnya sebelum, masalah kita ke Borobudur ya. Sebelum Borobudur dibuka, udahlah kita lihat digital ya, Borobudur kayak apa. Iya. Ya, kan, di show ya, melalui drone, macam-macam kan. Iya. Akhirnya kan dibikin ya, bagus juga. Ya, bahkan kita bisa langsung seolah-olah kita ada di situ. Iya. Ya kan? Jadi museum digital juga ada. Jadi bagaimana wisata digital juga ada. Nah, cuma
Ya tentu saja menikmati wisata digital dengan enggak kan beda. Iya, nggak ada Ya kan? hembusan anginnya, nggak ada panasnya, nggak ada. Iya. Ya masa misalnya punya istri atau punya suami digital. Ya. Prof, ini kemarin saya mewawancara seorang pemain pemain ludruk. Beliau bilang sudah diputuskan memang ini ludruk ini mau baik dilakukan offline maupun online. Ini generasinya ini sudah nggak ada yang suka gitu. Artinya nggak akan laku. Kita bikin pertunjukan pun ataupun di digital pun itu divideokan pun itu kalau dilempar ke YouTube juga mungkin anak-anak muda sekarang itu kan budayanya ke Korea atau apa drama Korea dan lain-lain itu sehingga nah itu nggak masalah Prof. Artinya sebuah budaya atau budaya itu hilang nantinya itu nggak masalah Prof. Memang hilang dan tidak itu kan bisa terjadi ya, bisa terjadi. Cuma kan begini, misalnya kenapa kok banyak orang yang nggak suka ludruk? Kita kan harus introspeksi. Oh, oke. Ya kan? Ya. Misalnya introspeksi. Lah kalau plot-plotnya itu dibikin ya masih begitu-begitu aja, teknologi nggak masuk. Ya kan? Kan bisa pakai misalnya teknologi laser, ya, misalnya kan, misalnya perang antar orang pakai teknologi laser atau apa, ya, musiknya juga, kan ini lebih menarik kan? Tapi kan nanti jadi keluar pakem, Bro. Nanti kan dianggap keluar dari pakemnya ludruk kan, ludruk itu pertama harus ada remonya, harus ada. Kalau tiba-tiba langsung guyonan, ludrukan, ya guyonan kan, tidak. Remonya kan bisa tetap ada remo. Ya kan? Kan tetap aja bisa ada remo. Iya. Ya kan? Ya, jadi misalnya pertanyaannya aja. Ya kan di New York itu ada Broadway kalau nggak salah gitu ya. Konon saya juga belum pernah ke sana. Ketika orang itu adalah ya semacam ludruknya orang sana. Ya. Tapi orang itu merasa kurang lengkap kalau tidak nonton itu. Nah sekarang misalnya adalah bagaimana kita membuat orang yang ke Surabaya tidak lengkap tanpa nonton ludruk. Sehingga menjadi kebutuhan. Nah, sekarang bagaimana kita dibutuhkan kan begitu ya? Ya, bisa jadi ceritanya, bisa jadi misalnya soal pakaiannya, apa namanya, soal desain teaternya, ya, panggungnya, ya. Bisa jadi memang nggak menarik. Gitu. Kalau misalkan panggungnya dibikin menarik dan lain-lain, kan? Iya. Jadi, kan juga bertanya kepada anak-anak muda. Jadi jangan memaksakan apa yang terjadi kita miliki. Misalnya. Kalau saya ingin membangun kita ludruk ini gimana ini? Anak-anak muda diajak ngomong. Oke. Nah sehingga apa? Kita tahu selera anak muda tanpa kemudian mengorbankan hal yang prinsip. Tadi saya sebut budaya itu kan berubah, bisa berubah. Tapi ada yang dipertahankan. Sehingga prinsipnya change and continuity. Ada yang berubah, tapi ada yang tidak berubah. Nah, kira-kira mana yang bisa berubah, mana yang tidak berubah. Misalnya soal bahasanya. Ya. Bahasanya misalnya. Ya kan? Ya. Contohnya adalah kita berimprovisasi. Kebetulan saya ikut bantu ngelola Borobudur Prambanan yang masih ikut bantu sana. Di sana kan ada tari Ramayana. Tari Ramayana. Iya. Di Prambanan atau di Borobudur, Bro? Prambanan, di Prambanan. Di Prambanan. Kan itu wajib kan apa?
kayak tur wajibnya kan, Prof ya? Iya. Nah, teknologinya kan agak berubah dengan Ramayana zaman dulu kan. Oh iya. Nah, panahnya kemudian, juga ya, panahnya pakai laser gitu, Prof ya? Iya. Ya. Kemudian kita juga sekarang sudah namanya punya tarian-tarian baru. Yang itu juga kombinasi dengan teknologi, cerita-ceritanya, tariannya juga dimodifikasi, ya. Ya. Jadi memang ada begitu. Gitu. Iya. Nah, nanti kalau yang lama aja, mungkin generasi yang lama itu orang-orang tua saja. Jadi bisa saja dalam hal pertunjukan itu, kayak ludruk itu, dia ada modifikasi. Ya, mengenai teknologinya, panggungnya, ya, lightingnya, kemudian make up-nya. Banyak hal yang bisa bahasa juga, Prof, bahasa gaul, adaptasi. Nah, termasuk jam pertunjukannya. Oh iya. Kan? Iya. Ya kan begitu. Berarti yang salah ini orang yang dulu yang mempertahankan pakem, Prof ya. Jadi kan ini ceritanya Mas Dargombes itu kan Sabtu Pahlawan. Beliau sampai takut tidak pakai nama ludruk gara-gara apa? Dimarahi oleh pelaku sejarah atau pencipta semacam sejarawan ludruk yang bilang ludruk itu harus begini. Nggak boleh guyonan tok, nggak boleh ludruk itu hanya bercandaan tok, nggak boleh ludruk itu dengan bahasa yang kasar, nggak boleh. Istilahnya itu keluar pakem sehingga orang-orang ini hanya takut menggunakan nama ludruk karena dikatakan oleh pemilik ludruk, artinya yang generasi yang lama ini, Anda itu bukan ludruk itu nggak begitu, nggak boleh. Itu mungkin sama dengan cara dakwah, kan ada ustadz yang sukanya guyonan terus, Prof. Misalnya saya ambil contoh Anwar Zahid sama Gus Miftah, itu kan dia menggunakan style inovasi sehingga guyonannya lebih banyak. Mungkin itu kan adaptasi ya. Nah nanti menurut ustadz yang lama ini kok ceramah guyonan, kok nggak serius, itu bagaimana? Itu kadang-kadang itu bagaimana, Bro? Berarti yang salah yang atas atau yang gimana, Bro? Sekarang misalkan ludruk yang pertama kali kayak apa? Katanya ada remonnya, ada ininya, ada. Iya, tapi apakah pertama kali diciptakan langsung seperti itu? Oh iya. Berubah juga sekarang, ya sebenarnya. Sekarang saya tanya, ludruk itu apa diciptakan langsung jadi? Oleh pencipta ludruk itu apakah langsung jadi? Kan enggak juga. Iya. Berubah juga sekarang, ya, dinamis juga. Iya. Nah, kalau langsung jadi ya nggak mungkin. Berarti kan itu namanya kun fayakun jadi. Oh iya. Kan? Itu kan pasti ada progres ya. Sehingga sampai jadi itu ada progres. Gitu. Kan begitu. Ya, itu bagian dari sejarah nggak apa-apa. Itu bagian dari sejarah. Jadi sejarahnya begitu, nggak apa-apa. Jadi sejarah ludruk itu begini, itu bagian dari sejarah. Nah sejarah yang sekarang ini kan ya ludruk yang dikembangkan oleh generasi sekarang. Yang teknologinya berbeda dengan teknologi 50 tahun yang lalu. Bahasanya beda dengan 50 tahun yang lalu. Pakaiannya beda dengan 50 tahun yang lalu. Coba dulu, yang nonton maupun yang main ludruk 50 tahun yang lalu, apakah pakaiannya seperti sekarang? Iya. Ya kan? Iya. Jadi yang pertanyaan adalah, ludruk itu misalnya, oke lah ada pakem, tapi apakah pakem waktu itu langsung jadi? Iya. Nah itu. Jadi ininya sudah jadi. Nah kemudian ketika sudah jadi betul nggak bisa dirubah-rubah macam-macam. Nah, itu kayak itu sama dengan ada orang mengatakan begini. Pernah saya ketemu di airport mengatakan bangsa kita itu tahu abad ke-8, 9, 10 itu lebih hebat daripada sekarang. Oh.
Kenapa? Karena waktu itu kita bisa menciptakan Borobudur. Oh iya, gimana? Nah, Itu yang nyiptakan orang Indonesia, Prof, ya, Borobudur. Orang Indonesia. Ya hebat memang. Hebat, iya. Sampai bisa menciptakan Borobudur, membangun Borobudur, pada abad itu kan luar biasa. Iya. Belum ada teknologi, belum ada listrik. Kemudian saya katakan, dan sekarang juga hebat, saya bilang itu. Hebatnya mana? Nah, Bapak tinggal sekarang di mana? Airport. Abad ke-8 ada nggak airport? Nggak ada. Iya. Berarti setiap generasi, setiap bangsa itu juga punya kehebatannya sendiri-sendiri. Nah, kita belajar sejarah masa lalu untuk peradaban yang lebih baik lagi. Jadi ada improvement, ada perubahan-perubahan. Nah, seharusnya setiap generasi itu ya punya peradabannya tanpa kehilangan atau meninggalkan warisan. Jadi, ya sah-sah saja kalau generasi sekarang itu membangun rute dengan format sendiri, misalnya panggungnya ditata rapi, lebih bagus, pakai hidrolik misalnya, pakai hidrolik, ya. Kemudian lightingnya. Bagaimana kalau dulu kan pakai uble? Iya. Mungkin itu perubahannya itu mesti mungkin seperti Cak Lontong itu, Prof, ya kan? Jadi diambil guyonannya Nyantok, tapi namanya berubah jadi stand up comedy. Apakah seperti itu, Prof? Ya, tapi kan lain, itu lain lah, stand up comedy lain lah. Kalau itu kan ada narasi, ada cerita ya. Oh iya. Ada cerita. Ada unsur nyindirnya, nyindir politik. Ada lain lah, ada pasemon ada. Jadi tetap saja itu, tapi bisa jadi teknologi yang berubah. Ceritanya bisa berubah. Nah, suatu saat ya, saya masih ingat suatu saat kira-kira berapa 7 tahunan yang lalu lah. Saya suatu saat diundang oleh teman-teman menghadiri pameran dongeng ya, anak-anak. Nah, saya diminta untuk mendongeng. Sudah dikasih buku untuk dibacakan. Celakanya saya lupa bawa buku itu. Nah, kemudian gimana Pak? Ya saya lupa bawa bukunya, dongeng bukan saya ke atas saja. Nah, lalu saya tanya kepada anak-anak SD, waktu saya tanya, anak-anak suka dongeng? Suka. Dongeng apa? Yang tahu, Malin Kundang dia. Mau saya Bapak dongeng Malin Kundang? Saya cerita Malin Kundang. Lalu saya modifikasi ceritanya. Cerita ada macam-macam, kemudian terdampar di Jakarta, lalu kuliah di UI, ya. Bagaimana Malin Kundang mana ada kuliah di UI? Kemudian jadi orang kaya, lalu punya jet pribadi, nah bukan kapal, jet pribadi. Sehingga di situ yang menjadi batu itu adalah jet pribadi itu. Ya saya modifikasi. Banyak orang, ya senang itu anak-anak itu. Tapi value-nya sama. Jadi anak itu jangan lupa diri. Harus ingat sama orang tua. Nilainya sama. Yaitu jadi anak itu jangan sampai melupakan orang tua. Birrul walidain. Nah, kan jadi kita begitu ya. Nah, misalkan ludruk itu ada values-nya. Value-nya apa? Kan gitu ambil value-nya saja cukup ya. Values-nya yang bagus yang kita pakai. Jadi jangan hanya wadaknya yang Nah, kalau wadaknya ya wong yang ngomong gitu juga nggak menggunakan masa lalu. Ayo coba dia pakai enggak sarungan terus waktu itu. Enggak juga kan? Enggak juga. Yang pasti pakai baju sekarang kan? Yang ngomong harus bertahan juga pakai baju modern sekarang. Dia enggak punya baju tahun 50-an kan? Iya. Gitu loh. Jadi ada hal-hal yang memang dipertahankan, ada yang bisa berubah.
Artinya kalau ulama, ini saya ngomong ulama yang punya cara berbeda, yang penting value-nya sama, tidak masalah ya Prof ya? Cara Iya, kan yang penting adalah itu disampaikan, ya kan? Tidak menyimpang dari ajaran pokok. Tidak ajaran pokok. Ya kan? Ya kalau ulama tahun 50-an misalnya, tahun zamannya kira-kira abad 1000 tahun yang lalu, ya mana ada yang ulama yang pakai mobil, pakai mikrofon, nggak ada waktu itu. Nggak ada, ya. Ya bajunya pun jubahnya Rasulullah dan sekarang yang beda. Waktu itu belum ada mesin jahit, kainnya pun tidak seperti sekarang. Kan? Nah tentu saja ada hal yang bisa berubah dan enggak. Itu yang disebut bid'ah hasanah lah ya. Kalau belum bid'ah ya enggak, ya kacau nanti kalau belum bid'ah itu. Iya, bid'ah hasanah. Itu yang ditakutkan. Yang di-tag itu caranya, bukan yang penting tidak melimpang dari materi pokok. Gitu. Iya, jadi misalnya kan ya nggak apa-apa sehingga ada ustadz yang berdakwah pun sambil pakai topi kayak Pak Ustadz juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Oh. Misalnya kan? Iya. Kan tidak harus pakai sorban. Ya. Itu kan tidak harus. Ya. Tapi jangan hal-hal misalnya sholat sekarang misalnya sholat subuh bisa 3 rakaat ya itu yang salah, itu yang nggak boleh. Iya. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa dirubah dan enggak. Itu kalau nilai kalau agama loh, apalagi kalau kebudayaan kan tidak seperti agama itu kan, ya lebih cair kalau kebudayaan. Ya Prof, ini pertanyaannya sudah habis ini Prof. Mungkin ada pesan untuk masyarakat untuk mengingat sejarah atau sejarah itu harusnya diapakan, budaya itu seharusnya diapakan, apakah itu merupakan keuntungan bagi orang Indonesia atau bukan gitu Prof, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Alhamdulillah kita itu menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang kaya akan budaya karena kita beraneka ragam. Jadi kita bersyukur dengan keragaman yang kita miliki ini. Jadi kita juga saling menghormati, kita kerjasama dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Jadi jangan pernah melupakan masa lalu untuk peradaban kita saat ini dan ke depan yang lebih baik lagi. Jadi jangan pernah melupakan masa lalu untuk kebaikan kita saat ini dan ke depan. Ya. Wah, terima kasih Prof. Kacung. Terima kasih waktunya ini. Selamat melanjutkan aktivitas Prof. Kacung. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.